Persiapkan dulu ya. Kembali ke posisi tujuh koma dulu. Bukan ada apa yang kita perlukan, kami persiapkan dulu yang kita. Kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari agen perubahan. Selama mengikuti kegiatan agen perubahan mampu merubah diri kami yang sudah tidak lagi merendahkan. Di agen perubahan ini, kami bertemu dengan teman-teman tidak lagi merundungnya. Dahulu pun ada teman kami yang takut untuk melaporkan kasus perundungan. Sekarang pun ia sudah. Di agen perubahan ini, kami bukan hanya diajarkan mengenai bahaya dan cara mengatasi perundungan, tetapi di sini pun kami juga diajarkan mengenai kepemimpinan, cara bergaul dengan teman yang baik, pada terbaik Ibu Asmaini. Untuk kategori guru tidak ada Ibu Asmaini dari Ibu Dina ya ke Bapak ya. Ini Bapak Randi Rifandika. Mina Mana TV, tak lagu cek udah. Nah, kali ini sana kita bersama kepala sekolahnya dari SMA Negeri 9 Padang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kita bincang-bincang dulu sama Ibu Era ya, Bu Era. Kini kita bersama Padang TV, Bu Era. Kita bincang tentang pendidikan di SMA Negeri 9 Padang, dan ini ingin tanya kira-kira apa-apa saja program-program yang melebihi dari SMA 9 Padang ini, Bu Era. Terima kasih Uninza ya. Pemirsa semuanya, kami dari SMA 9 Padang ya. Yang pertama, untuk tahun ini sekolah kami ditetapkan menjadi sekolah penggerak 10 Sumatera Barat, dan kami salah satunya. Di mana sekolah penggerak itu, di mana merdeka belajar itu memang kita terapkan. Dan 25% dari pembelajaran itu adalah berkarya. Jadi hari ini kami sedang panen karya program literasi. Setiap tahunnya program literasi di sekolah ini akan kita pergelarkan hasil karya mereka itu. Jadi memang kita melihat bakat dan kemampuannya dari hasil karya mereka. Jadi dari berdasarkan itulah nantinya guru melancang pembelajaran. Artinya memang mereka itu kita antarkan sesuai bakat dan minatnya. Jadi untuk tahun ini kita sudah menjalankan program sekolah penggerak. Untuk semoga nantinya apa yang kita mulai hari ini akan lebih baik lagi nanti. Wah, mantap. Nah, Bu Era, untuk persiapan Hari Guru ini kira-kira udah berapa lama Bu Era persiapan dengan guru-guru atau dengan anak-anak ini? Kalau persiapan pergelarannya mungkin 2 hari, tetapi ini sudah merupakan program rutin sekolah. Jadi program rutin sekolah yang setiap tahunnya kita sudah agendakan bahwa di akhir semester 1 akan ada pegelaran sebelum semester. Nanti di semester genap itu biasanya kita laksanakan di bulan Februari. Itu tinggal lagi pameran karya PKWU, wisuda tahfiz, sama dengan pagelaran seni. Kalau hari ini adalah proyek profil pelajar Pancasila dan itu program literasi sekolah penggerak. Jadi ada 2 event besar yang selalu kita rayakan yang sudah merupakan agenda rutin di sekolah kita.
Nah, sumber dananya ini adalah dari komite sekolah kami. Wow. Jadi komite kami yang membiayai seluruh biaya sekolah ini. Termasuk Padang TV pun diundangkan oleh komite. Ya, mantap. Jadi ini merupakan program tiap tahun ya. Program rutin ya. Tiap tahun Tapi ya. setiap tahunnya tentu kita perbaharui. Kalau dulu yang berliterasi itu hanya merupakan ekskul, ya, pilihan. Tapi hari ini ada 1045 karya dan ditambah dengan 113 dengan karyawan semuanya menyumbangkan karya. Wow. Jadi satu anak satu karya, satu guru minimal satu karya. Jadi ada juga yang lebih daripada itu. Makanya sekarang kita pertontonkan semua hasil karya mereka ini dalam rangka membuat mereka lebih bangga dengan hasil karyanya. Dan memang selalu ada reward dan punishment. Semua yang menuliskan karya kita berikan penghargaan, mereka sudah pernah menulis. Jadi mudah-mudahan itu nanti ada kegunaannya untuk mereka. Oh ya. Jadi ini yang di depan ini semua ada hasil-hasil Hasil karya karya mereka, ya, mereka. pantun, puisi, poster, tulisan, bagaimana mereka anti perundungan. Nah, termasuk yang tadi baru kita deklarasikan, ini adalah program baru di mana SMA 9 ini menjadi agen perubahan. Mereka tidak lagi boleh merundung. Jadi mereka stop bully. Kalau ada yang berani merundung, mereka berani menyampaikan bahwa ada perundungan, dan itulah tadi agen perundungan. Agen itu dipilih oleh UNICEF. Oh, gitu. UNICEF. Jadi ini bagian dari program sekolah penggerak. Kita mendapatkan suntikan dana sebesar 10 juta. Wow. Nah, untuk membentuk agen perundungan itu, dan mereka 1045 mengisi kuesioner. Berdasarkan UNICEF itulah anak yang tadi 30, mereka itu termasuk anak yang berpengaruh di sekolahnya. Nah, itu mereka sudah punya program tersendiri. Jadi mereka yang menyatakan walaupun ada ketua OSIS tapi tak termasuk, karena berarti yang berpengaruh itu belum tentu yang menjabat. Nah, yang besar pengaruhnya terhadap anak, maka itulah mereka yang 30 orang, dan itu pembiayaannya 10 minggu mereka dilatih, itu dari kementerian biayanya. Masya Allah. Jadi kita kalau boleh tahu siswanya berapa nih? Kita punya siswa di sini 1046 orang. 1046 dengan 30 rombel. Dengan tenaga pendidik? Tenaga pendidiknya 61 orang dan GTK-nya semua 79 orang. 79. Nah, jadi sekarang harapan ke depan Bu Era? Harapan kami tentunya SMA ini adalah mengantarkan anak-anak kita ke perguruan tinggi. Tahun kemarin tamat 256, 232 sudah kuliah dan duduk di perguruan tinggi negeri. Iya. Tuh udah ada di running tag kami tertulis. Jadi itu udah tamatan siswa 2020-2021 yang lulus nih ke perguruan tinggi itu sebanyak tingginya adalah 223 orang dari 256 yang kita tamatkan. Alhamdulillah. Tapi memang mereka tuh lebih banyak lulusnya di ujian tulis berbasis komputer. Nah, jadi mereka sudah memang bersaing sama mereka. 200 dari 232 dari 256. Baik. Sudah 80% lebih. Oke. Ya, baik pemirsa dimanapun saja berada kini, pemirsa kita sudah bincang sama Ibu Kepala Sekolah ya dari SMA Negeri 9 Padang. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu Era selalu sukses. Amin. Untuk menjadi pimpinan di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan selalu Karena bertahan. berdasarkan keputusan Menteri 3 tahun lagi belum boleh pindah. Ya, alhamdulillah. Kalau jadi semua sekolah Mudah-mudahan penggerak tidak ada yang boleh dipindahin. Jadi artinya minimal 3 tahun lagi masih di 3 tahun sini lagi, ya? dan akan menamatkan satu tamatan program sekolah penggerak. Ini kan tahun kelas 10 mereka baru. Ya. Jadi berarti 2 tahun lagi itu baru bisa katanya di rolling. baik, hebat. Oke. Masya Allah. Salam. Baik, aduh sanak sadanya itulah bincang-bincang tadi bersama Ibu Era, kepala dari SMA Negeri 9 Padang. Nah, sana kita ikuti selalu sana apapun kegiatan yang ada di SMA 9 ke sana. Dan kawan-kawan tetap di acara Kucinan Minang, khususnya Hari Guru yang berbahagia di sana. Kucinan Minang, buta lagu udah. Ya, ke tengah jalan. Yang akan terus sampai kapan tak akan pernah padam, tak akan pernah hilang, bahkan tak akan pernah berat untuk selalu dibawa. Saat kami merasa semua jalan itu buntu, saat itulah dirimu memberikan arah
agar kami terus melangkah ke depan, menjaga kami agar terus maju ke depan. Guru, engkau pahlawan yang sampai kapanpun tak akan pernah mengharapkan imbalan darimu. Kami mengetahui entah apa yang bisa kami ucapkan padamu selain berterima kasih padamu. Terima kasih atas segala waktumu, atas segala kebaikanmu, atas segala pengetahuan yang begitu banyak yang engkau berikan kepada kami. Terima kasih guru, engkau akan selalu ada dan abadi di hati kami. Kala itu aku sedang terpaku di dalam gelap kehidupan yang penuh misteri. Dia datang membawa segenggam ilmu, obor menyala untuk sebuah teka-teki. Dia menuntunku membuka pintu. Aku dengan bahagianya melihat terang di luar. Dia terus membawaku semakin jauh. Semakin aku sadar bahwa dunia begitu besar. Iya, makasih sayang. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, mengisah cendekia. Oke, Assalamualaikum udah sana. Nah, kini sana Unyang masih berada di SMA Negeri 9 Padang. Sana kini bincang-bincang dengan salah seorang siswa dari SMA 9 dengan nama siapa sayang? Nazwa Ramadhani Lesmana. Nazwa Ramadhani Lesmana. Lesmana. Wah, namanya cukup keren, luar biasa. Sudah kelas berapa? Kelas 10 baru, Bu. Kelas 10 ya. Jadi selama di sekolah ini Najwa ya? Iya, Nazwa. Najwa ya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh di Kalau kan Nazwa masih baru nih, Bu. Jadi event besarnya itu terutamanya itu ini baru, Bu, baru Hari Guru yang udah kami laksanain. Soalnya kan selama ini masa pandemi juga, Bu. Jadi nggak boleh ngelaksanain event-event dan alhamdulillah sekarang untuk pertama kalinya Nazwa ngerasain event besar di SMA Negeri 9 Padang. Bagaimana rasa perasaannya? Senang kali, excited kali dari kemarin, Bu. Wah, luar biasa. Nah, dengan adanya Hari Guru, ya, bagaimana harapan Najwa untuk guru-guru kita di khususnya di SMA 9 ini? Oke, harapan dari Nazwa sendiri nih, Bu, buat Ya. guru-guru kita ke depannya semoga bisa mengajar para siswa dengan lebih baik ke depannya, mengajar dengan tulus, dan begitupun sebaliknya siswa bisa ke depannya lebih menghargai guru apa yang diberikan oleh guru ke depannya. Hebat, mantap. Oke, Najwa,
Terima kasih, sukses sekali ya menjadi siswa di SMA Negeri 9. Semoga terus sukses terus dan perjuangkan dan juga hobi dan bakatnya juga tersalur di sini. Oke, terima kasih ya. Oke. Baik, di sana demikian tadi bincang-bincang bersama salah seorang siswa dari SMA Negeri 9 Padang yang cukup luar biasa, Najwa. Oke, terima kasih. Oke, dan sana sadonya dimanapun saja berada, sana kini ko yang masih di SMA Negeri 9 Padang. Sana kini yang kami bincang sama Bapak Komite dengan apa-apa Pak? Dengan Pak Nasir Soni. Pak Nasir Soni. Nah, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Pak jadi komite di SMA 9 Pak? Jadi saya menjadi pengurus komite ini tahun 2017. Jadi ini periode kedua sebenarnya ini. Ah, jadi periode kedua lagi ya gitu. Ya. Jadi berapa tahun? 3 tahun ya Pak? Nah, sudah 3 tahun, terus ditambah lagi nih sekarang periode yang kedua ini berarti sudah hampir 5 tahun. Masya Allah, berarti dipercayai lah Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, program-program yang ada di SMA Negeri 9 Padang seperti apa ya Bapak sebagai komite di sini untuk mengayomi semua ini Pak? Ya, sebenarnya kan kalau disebut program kita ini sejalan dengan program sekolah. Nah, dari sana nanti kita akan minta seperti apa-apa yang diinginkan oleh sekolah, tentu kita akan membantu. Nah, kita maklumi, kita paham bahwa dana pendidikan itu kan sangat kurang, sehingga sekolah meminta dukungan dari komite, dari orang tua untuk membiayai beberapa fasilitas yang ada, termasuk dalam rangka mengembangkan kreativitas. Saya kira kegiatan hari ini sebenarnya wujud bantuan komite kepada sekolah. Jadi dari segi pendanaan, bagaimana kita memfasilitasi peserta didik, anak-anak dan guru untuk berkreativitas. Ya, mungkin ya. Kalau untuk pembangunan di SMA? Nah, kalau untuk pembangunan memang jadi kita minta kepada orang tua, jadi sebelum kita minta mereka memberi sumbangan, nah kita minta kepada sekolah kira-kira apa yang perlu kita lakukan sekarang. Nah, salah satunya itu misalnya sanitasi. Program pertama kami dulu sebenarnya adalah bagaimana kita siapkan infokus di setiap kelas. Jadi siswa itu tidak perlu lagi beli LKS, guru-guru nanti mengajar cukup menggunakan infokus. Kemudian kedua itu fasilitas lampu dan kipas angin di setiap kelas. Kemudian yang ketiga, fasilitas kamar mandi, WC siswa itu kita perbanyak. Jadi itu kita minta ke orang tua untuk memberi sumbangan. Mereka pun dengan senang hati mendukung karena menganggap anak-anaknya selama ini bisa terfasilitasi, mau ke WC tidak perlu antri, terus belajar, tidak perlu lagi panas-panas. Dan kemudian yang berikutnya ini kan karena kita mau sekolahnya ini kemarin tidak online lagi, kami minta kepada sekolah supaya bisa seluruh siswa kita divaksin yang pertama. Terus kedua, siapkan tempat cuci tangan di seluruh kelas. Kalau perlu dipasang permanen karena itu nanti dibebankan ke komite. Jadi kita seperti dunia. Karena banyak siswa kita kadang-kadang bosan di rumah. Nah, kita mintalah sekolah, Bu, kalau bisa kepala sekolah ataupun unsur pimpinan, siapkanlah untuk tempat cuci tangan, apa fasilitas yang bisa diberikan dalam rangka pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Baik Pak, Ya. harapan Bapak sebagai komite ke depan untuk SMA Negeri 9. Ya, tentu kalau bicara harapan, kita tentu mengharapkan bagaimana guru-guru peserta didik agar memang betul-betul melaksanakan tupoksi tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga siswa-siswa kita ini kan dapat mungkin minimal kan lulus dengan baik. Kalau dulu lulusnya itu 100% dan diterima di perguruan tinggi ada sekitar 75%, ya harapan kita mereka masuk di perguruan tinggi itu bisa meningkat karena itu target sekolah. Nah, sehingga orang tua tetap, kita juga minta harapan kita ini dukungan dari orang tua, terutama dalam unsur dukungan fasilitas mungkin pembiayaan sehingga sekolah ini bisa berkembang seperti sekarang ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Baik, di sana kita masih
ada kegiatan yang lain sana di SMA. Kita cari sana berikutnya. Dan Mahkamah tetap di acara Kucina Minang Padang TV dalam rangka Hari Guru. Kaputa lagu udah.